minta maaf saya. Siapa minta maaf kenapa? Itu kemarin suami saya gara-gara demo, saya gemeteran. Gemeteran kenapa? Takut diapa-apain. Diapa-apain gimana? Iya, kata saya takut dimasukin ke barak, ya Allah Gusti. Kemarin yang ketemu yang ngatain Pak Deddy Mulyadi, sekarang istrinya curhat ke Pak Deddy Mulyadi. Sebelumnya kita lihat yang satu ini. Belum selesai kasus buruh yang menghina KDM dan ternyata bergaji 10 juta, kini kembali muncul ulah oknum buruh lainnya. Mereka dilaporkan melakukan perusakan fasilitas di Gedung Sate dengan mobil komando. Sebagai bentuk protes terhadap SK Gubernur Deddy Mulyadi terkait UMSK 2026. Aspirasi boleh disampaikan, demo juga sah secara hukum. Tapi merusak gedung bersejarah jelas bukan solusi. Ini merusak fasilitas ini. Sampai malam hasilnya nggak maksimal, bahkan kita dibohongin terus. Teman-teman semuanya maju, instruksi ada di orang, bukan di polisi, bukan di polisi. Yang itu kan identifikasi yang dari atas. Ya silakan. Ya teman-teman, nama saya konfirmasi. Saya ketua PT Bekasi. Kalau misalkan terjadi sesuatu hal, tangkap saya, jangan usah saya. Saya akan menyerahkan diri. Saya konfirmasi. Saya sudah selesai nih ya merumuskan 8 kabupaten kota untuk membedah, menganalisis dan menyimpulkan UMSK. Dan sudah selesai Bu ya. Ibu tinggal menyantumkan dan menghitung angka-angka per KBLI-nya. Walaupun saya sih harusnya angka itu tidak usah diputusin gubernur, cukup diputusin di tingkat sektoralnya masing-masing di kabupaten kota. Tetapi atau biparti, tetapi karena ketentuan PP-nya harus oleh Pergub, jadi gubernur ya hari ini pasti banyak dimarahin. Dan satu lagi, ini urusan Purwakarta. Nah, kamu ngomong yang bener sama saya. Saya hari ini ada yang ngomong sama saya berbohong. Katanya Purwakarta mengajukan lampiran tentang UMSK. Ini Ketua Dewan Pengupahannya sebagai Kepala Disnaker juga. Bapak nyantumin gak lampiran? Tidak Pak. Siap Pak. Sekali lagi Bapak nyantumin gak lampiran? Tidak Pak. Nah saya jelasin ya, Purwakarta tidak mencantumkan lampiran UMSK. Gimana saya mutusin lampirannya yang nggak dicantumkan? Siap. Baru sekarang Ya, disusulkan. Siap. Baru sekarang disusulkan, kemarin belum ya. Siap. Ya nanti jangan juga main dengar aja kanan kiri ya. Kalau saya ngomong berdasarkan fakta. Ya, nuhun. Ibu Istri nggak pernah dikasih uang jajan walau gajinya 10 juta. Ketakutan suaminya dimasukkan ke barak. asli orang Citerep. Bapak. Jadi kemarin ya. Maaf saya. Siapa minta maaf kenapa? Itu kemarin suami saya gara-gara demo, saya gemeteran. Gemeteran kenapa? Takut diapa-apain. Diapa-apain gimana? Iya, kata saya takut dimasukin ke barak, ya Allah Gusti. Saya takut. Abis pulang demo, terus saya minta krokan. Oh, masuk angin. Tas di krokan teh bapak saya teh denger gini cenah. Bibi cenah eta si mamang teh cenah ge viral. Oh, malah udah ngomong. Nah, terus gitu teh ya. Kata saya teh, ya Allah Gusti, nyaho kitu mah mau di krokan tadi. Ibu nggak mau Jago berhenti masuk dulu. angin. Enggak mau. Loh kenapa? Nah, orang belum minta maaf sama saya. Kamu ngomong-ngomong KDM tai, KDM tai. Tapi makan mah dikasih. Enggak. Kenapa? Dia mah kalau nggak saya cendokin nggak makan. Oh, kamu untuk itu dah. Itu dah. Oh, bukan bisa. Pas silahkan dia nyapanya. Udah saya udah kesono, coba teteh lihat itu si ayah udah mah minta maaf cenah. Oh guys minta maaf. Buru-buru abi teh Pak meser sate kambing. Si bapak gajinya berapa sih? Saya mah Bapak 25 tahun nggak pernah dikasih gaji. 10 juta lebih. Udah jangan bohong. Nah, ibu dapat jatah berapa sebulan? Enggak bulanan. Saya mah dia yang belanja. Ibu tinggal masak. Listrik dia yang bayar. Iya. Jadi sekarang dapat ibu ada duit nggak? Ya kan budak pas gajian. Oh, jadi duitnya duit gajian dari anak. Jadi ibu dapat 700 itu dari anak. Dari anak bukan dari dia. Istri saya mah nggak pernah dikasih duit, nggak pernah ngegosip, nggak pernah medsos. Bagus istrinya. Cuma tiap hari COD terus. Bukan skincare. Lain. Bukan bedak. Lain. Celana dalam, baju tidur. Saya bagaimana nah boleh ikut. Ibu nggak pernah jajan sendiri? Karena
Ini masa harus seneng loh punya istri hebat kan? Kan jarang istri yang mau seperti ini. Pantesan tidak berdaya ngadepin istri, istrinya baik begini. Ya kan? Iya. Kan tidak kayak orang lain suka gosip, suka ngerumpi, suka jajan di luar, beli skincare. Gak pernah kan? Parah. Jadi uang itu betul-betul terwujud. Iya. Saya pengen mie ayam gitu ya, nunggu dia pulang dulu. Alah, Ibu. Full Kita video duit jam kan beli mie ayam. di channel. Berapa? 10.000. Pas bisa 10.000. Saya sedikit banyak bersyukur gitu. Punya suami, Iya. penghasilan tinggi, Alhamdulillah. aktivis, terkenal se Indonesia. Awalnya hebat kan, Pak? Sekarang heboh, sekarang heboh lagi ada ibu, seneng lah. Sehat selalu ibu ya. Iya, amin. Makasih, Pak. Iya, Maaf sekali lagi ya, Pak. Iya. Betul. Jadi yang selama ini UMSK-nya ada, sekarang tidak ditetapkan. Artinya kan mereka nggak naik upahnya, Pak Sekda. Jadi tolonglah untuk Kemarahan waktu pimpinan transisi buruh. 1 tahun ini, karena tahun depan itu sudah undang-undang tenaga kerjaan, Pak Sekda. Tidak lagi bentuk PP. Ini kan hanya untuk mengisi kekosongan aja, kekosongan hukum gitu. Udah ada kekosongan hukum, tafsir beda-beda. Merasa paling benar. Padahal di daerah-daerah udah nggak ada masalah. Apindonya sepakat, gubernurnya sepakat, serikat pekerja sepakat, kondusif karena waktunya sangat mepet. Untuk melakukan kajian sektoral secara ideal tidak mungkin beres dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu, karena melibatkan pakar-pakar dan universitas yang independen. Jadi artinya hari ini kita tidak memaksakan kok, tapi kita minta kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang sekiranya sudah direkomendasikan pimpinan kota kabupaten melalui wali kota bupati, kita akan ribut-ribut seperti ini terus. Kita bukan nggak capek, kita juga ada capek, tapi kan kita tidak mungkin para pimpinan meninggalkan masalah di daerah. Karena daerah sendiri akan ambil inisiatif nyerang ke Gunung Sate gitu. Jadi itu mungkin harapan kami, harapan saya. Mohon juga diperhatikan tidak berasa gerusu. Karena kemarin juga kan berasa gerusu. Karena scan tanda tangan gubernur banyak yang salah juga, penomoran salah, segala macam salah. Tafsiran juga, celah hukum juga kalau dibuka juga gampang. Jadi mohon dalam redaksi penomoran segala macam itu diperiksa juga, jangan asal-asalan. Karena buruh juga tidak bodoh-bodoh amat. Kita ada sekolah lah, kita punya pengadilan sudah ada segala macam. Jadi artinya hari ini kita berharap walaupun bukan Pak Gubernur yang menerima, tapi Pak Sekda bisa menyampaikan dengan utuh, Pak. Pak Sekda bisa menyampaikan dengan utuh bagaimana kondisi 12 kota kabupaten dan bagaimana 7 kabupaten yang memang hari ini sedang kita rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setengah menit, Pak. Ini Pak Doi, ada apa dengan masyarakat gara-gara Pak Dedi ini? Masalah apa lagi nih? Gara-gara Pak Dedi, yo. Ayo, gara-gara Pak Dedi, yo. Adu dombakan masyarakat, yo. Gara-gara Pak Dedi. Siap. Dam, gara-gara Pak Dedi, dam, yo. Diadu dombakan masyarakat. Benar. Domba. Masyarakat diadu dombakan gara-gara Pak Dedi katanya. Kira-kira masalah apa ini? Nah, ini yang saya bingungkan dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Kalau pemimpin Indonesia tahu bahwa pasar di Indonesia adalah pemimpin yang merakyat, kenapa mereka tidak berkampanye dengan cara seperti itu? Pada akhirnya saya tahu jawabannya. Karena mereka tidak bisa seperti itu. Karena mereka memang arogan. Karena mereka memang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin dengan kepemimpinan yang merakyat. Hanya beberapa gelintir orang, diantaranya adalah Pak KDM. Makanya ketika beliau muncul, merakyat itu gak bisa dipura-purai gitu. Coba bayangkan kalau misalkan biasa kita naik Alphard dan semuanya harus dimudahkan, kemudian kita harus nyemplung ke sungai, itu bukan sekedar kesulitan untuk melakukan pencitraan, itu berarti mengubah gaya hidup kita. Dan pemimpin-pemimpin gak ada yang berani untuk melakukan itu karena memang gak bisa tuh. Ada yang bagi-bagi kaos, tapi kan akhirnya marah-marah. Keren, Keren. Coba pura-pura merakyat tapi kan gagal. Eta ku endah kitunya oknum buruh rek ngajebol pagar gedung sate make kendaraan anu dipake aksi Ngami. cek aing mah demo we kehead ulah sok ngarusak fasilitas negara heueuh nyaho eta teh dijieun ku duit rakyat hasil pajak rakyat, tapi nu mayar pajak teh lain buruh pabrik hungkul, aya petani,
aya nelayan, aya tukang ojek, aya nu teu boga penghasilan tetap setiap bulan oge bayar pajak. Ayeuna lamun saria sampai ngarusak pagar anu dijieunna make duit rakyat, aing mah sebagai rakyat teu hayang nyaho. Nya, sia gantian, sia beneran deui make duit saria. Ulah make duit rakyat sejen. Karena para petani, nelayan, tukang bangunan, buruh harian lepas henteu rumasa eta ngarusak fasilitas. Pokona mah aing mah teu nyaho sebagai rakyat. Nya, eta kudu aya nu bertanggung jawab, apalagi eta meni nikmat, meni ngeunah, eta koordinator aksina cenah teangan we urang heueuh. Engke ku arurang di teangan ya, ku masyarakat di teangan. Saha nu bertanggung jawab lamun sampai fasilitas negara eta rusak. Itulah suami pendemo di datang langsung menemui Pak Deddy Mulyadi. Bahkan dia nggak pernah dikasih uang, padahal gajinya suaminya 10 juta loh. Setelah pulang demo katanya minta dikerokin, masa jagoan masuk angin. Saat demo kalau kuat tidak teriak, saat dari rumah minta kerokin. Aduh, bahkan istrinya pun takut kalau suaminya dimasukin ke barak oleh Pak Deddy. Aduh, ya itulah pemimpin di Indonesia ya. Kalau ada orang yang pemimpin baik, selalu ada cobaan, selalu ada yang nggak suka, banyak sekali. Yang fitnah ini itu. Nah, semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.